Baik, kita lanjutkan ya. Oke, jadi di sini saya memiliki sebuah variabel ya, input. Nah, nanti saya juga harus siapkan sebuah variabel untuk hasilnya ya. Oke, nah jadi saya bisa bikin variabel di sini, misalkan untuk nilai X-nya. Mungkin saya set dulu nilainya 0 ya. Kemudian saya juga harus siapkan hasil ya. Nah, karena dia ini pecahan, 1 dibagi sekian itu kan hasilnya pecahan ya. Jadi bilangan desimal biasanya. Nah, maka saya harus siapkan variabel dengan format float. Nah, ini saya kasih nilai 0 dulu ya. Oke. Jadi hasil sama dengan 1 dibagi dengan, nah ini kita harus pakai tanda kurung ya. Jadi untuk mempertegas bahwa nilai X ini akan ditambahkan dengan 1 sebelum dia menjadi pecahan ya. Oke, jadi 1 ditambah dengan X kuadrat. X kuadrat itu artinya X dikali X ya. Oke. Nah, jadi hasil perhitungan adalah, kita tampilkan hasilnya ya. Nah, sekarang tinggal kita isi nih, mau nilai X-nya berapa. Misalkan 3 ya, misalkan. Oke, kalau 3 kan artinya 3 kuadrat itu 9 ya, ditambah 1 10. Jadi 1 dibagi 10 harusnya dapatnya 0,1 ya. Oke, jadi harusnya dapatnya hasilnya 0,1. Kita coba lihat. Kita klik run ya. Nah, hasilnya bukan sesuai yang kita harapkan ya. Harusnya kan 0,1 ya. Tapi yang keluar adalah nilai 0. Nah, ini yang mau saya jelaskan ya. Kenapa ini bisa jadi 0. Nah, jadi kalau dalam bahasa program C, kalau nilai integer dibagi dengan nilai integer maksudnya bilangan bulat ya. Jadi kalau bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat, itu hasilnya selalu bulat. Itu kalau di bahasa program C. Nah, bagaimana hasilnya biar dia desimal gitu ya. Nah, kita harus konversi. Berarti nilai integer tadi harus kita konversi menjadi float atau bilangan desimal ya. Nah, konversinya bisa dari imbuhannya atau dari imbuhan atau dari penyebut ya. Nah, cara konversinya cukup dengan menuliskan seperti ini, float ya. Jadi hasil perhitungan di ini, format integer ini akan dikonversi menjadi float ya. Atau bilangan desimal ya. Nah, makanya kita bisa dapat nilai 0,1. Namun bisa juga kalau dari angka satunya kita ganti ya, formatnya jadi float ya. Bisa juga seperti ini. Atau bisa juga kita secara konsisten semuanya float gitu ya. Mulai dari variabel X-nya kita set float sampai dengan hasil. Nah, ini bisa seperti ini juga ya. Jadi kalau misalkan kita set sebagai integer, kita harus konversi dulu. Ya. Kita harus konversi.
Nah, ini adalah solusi dari tugas kita yang ketiga ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk materi SIN ya, atau input ya. Nah, selama ini kan kita menuliskan nilai dari variabel itu dengan cara menuliskan langsung di program ya. Nah, ada kalanya kita perlu nilai input itu kita peroleh dari respon pengguna atau dari keyboard ya. Nah, itulah fungsi dari cin tadi. Oke, jadi ini contoh, misalkan kita awalnya ngesetnya 0 ya. Nah, sekarang kita minta untuk pengguna untuk memasukkan nilai X. Kita perintahkan masukkan nilai X. Nah, nanti kita pakai perintah namanya cin. Sedikit berbeda dengan cout ya. Kalau cout pakai tanda lebih kecil double, kalau ini tanda lebih besar double ya. Nah, jadi setelah muncul perintah ini, masukkan nilai X. Nah, nanti program akan membaca inputan dari keyboard. Misalkan kalian ketik 50 misalkan ya. Nah, nilai yang kalian ketikkan tadi 50 itu harus disimpan di mana? Nah, harus disimpan di X misalkan ya. Di sini ada variabel X yang kita buat ya. Jadi kalau kita ketik 50, nilai X ini akan berubah jadi 50 ya. Nah, ini kita coba saja running ya. Nah, program akan berhenti di sini ya, sambil menunggu inputan dari kita ya, dari keyboard. Misalkan saya masukkan angka 10, kemudian saya klik enter ya. Nah, maka nanti dapat nilai perhitungannya. Bahwa hasil perhitungan adalah 1. Satu ya. 10. Kalau 3 gimana? 3. 10, 100 tambah 1, 101. Harusnya 0 sekian ya. Kita coba menggunakan angka 3. Oh, kenapa hasilnya selalu 1? Karena kita nyimpen X-nya itu setelah rumus ya. Nah, rumusnya ini harus dipindahkan dulu. Ya. Jadi setelah diambil nilainya, dia masukkan ke rumus, baru tampilkan. Yang bayar tidak. Ya. Ya. Ini sempra. Yang bimbingan sempra atau Sidoni Pak belum bayar ya? Sidoni Setiawan. Ya, ya. Bu, ini yang belum bayarannya, Bu. Tinggal si Doni nih, seminar pra nih belum bayar. Tagih kelah. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kan kita penempatan rumus di atas ya. Nah, ini kan jadinya tidak akan mengubah nilai ya. Oke, kita coba lagi. Nah, kalau kita nilai 10, maka dapat 0,009 ya.
Kalau kita masukkan 3, hasilnya 0,1. Nah, ini sudah benar ya. Jadi jalannya program itu akan mulai dari 1 sampai ke bawah ya. Nah, jadi jangan salah dalam penempatannya ya. Nah, jadi setelah kita menerima nilai X, baru nilai X-nya kita masukkan rumus, dapatlah hasil ya. Nah, ini C-in ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke di minggu depan ya. Di minggu depan kita akan masuk materi tentang if else ya. Nah, untuk tugas minggu ini, kalian diminta untuk bikin program menghitung nilai keliling lingkaran dan luasnya ya. Nah, jadi nanti program akan menanyakan nilai jari-jari. Masukkan nilai jari-jari lingkaran. Nanti kalian siapkan dulu variabel jari-jari, misalkan R ya. Kemudian untuk luas dan keliling ya. Oke, nanti kalian bikin program gini, masukkan nilai jari-jari lingkaran, dia masukkan, baru kalian bikin rumus luasnya apa ya. Nah, ini saya kasih tanda tanya ya. Kemudian kalian hitung kelilingnya. Nah, baru kemudian tampilkan hasil luas dan keliling. Hasil luas lingkaran adalah luasnya berapa ya. Begitu juga dengan keliling ya. Nah, itu tugasnya. Gimana, cukup jelas tugasnya? Halo? Ya Pak, jelas Pak. Jelas Pak. Jelas ya. Jelas Pak. Seperti biasa pengerjaan dalam waktu 1 minggu ya. Silakan kalian upload hasil screenshotnya ya. Dan jangan lupa selalu menyertakan nama dan NIM-nya di program ya. Jadi jangan lupa untuk menampilkan nama ya. Nama ya. Dan NIM-nya ya. Nah, jangan lupa untuk menambahkan informasi nama dan NIM di program ya. Ini tugas 4 ya. 4. Buatlah program untuk menghitung luas dan keliling lingkaran menggunakan bahasa C++. Oke, pengerjaan sampai minggu depan. Hasil rekaman akan saya upload di sini maupun di YouTube ya, channel saya.
Baik, sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Atau bisa mengetik di chat ya. Sebelum saya akhiri. Pak, mohon maaf Pak, mau nanya Ya, Pak. silakan. Ini tentang masih dosen yang keluarga negara apa namanya? PPKN ya Pak ya? Belum Ya, ada ya. info sampai sekarang Pak? Bu sudah coba dikontak? Udah, Sudah ada responnya? belum ada. Belum ada ya, PPKN ya. Atas nama siapa? Dosennya. Baik, nanti saya coba tanyakan ke fakultas ya terkait dosen PPKN ya. Apakah sudah mulai aktif atau belum? Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, yang ada pertanyaan terkait perkuliahan mungkin? Nah, saya sarankan untuk kalian mencoba ya apa yang sudah saya praktekkan di sini ya. Karena kalau tidak mencoba, ini akan menyulitkan kalian ya. Ketika nanti ujian maupun praktek ya. Pak mau nanya lagi boleh nggak Pak? Oke, silakan. Ya kan kalau di luas itu kan ada namanya, kalau di luas lingkaran kan ada lambang pi Pak. Nah itu pakainya Ya. pakai apa ya Pak? Oh, silakan pakai 3,14 ya. Maksudnya ada yang buat naruh lambang V-nya atau kita Oh, masukin? kebetulan tidak ada ya lambang P itu ya. Siapa? Atau kalian bisa, sebenarnya ada ya, C++ P. Nah, sebenarnya ada ya kalau kalian menggunakan mat.h ya. Tapi untuk mempermudah kalian, silakan kalian bikin langsung aja ya, angkanya 3,14. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada mungkin silakan dibuka dulu ya kameranya, kita coba foto dulu. Ruli Marsito Adima, silakan. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang sudah join ya. Ya, Pak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Absen gimana, Pak? Ya, Absen. sudah dibuka, silakan. Pak. Baik. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih